Sore itu, aku dan temanku, Angga dan Rido, pulang dari kondangan teman yang menikah di desa sebelah. Kami pulang berjalan kaki, hanya terpisah oleh pesawahan dan bukit kecil untuk sampai ke desa kami melalui jalan setapak. Kalaupun harus melewati jalan besar, akan memakan waktu yang cukup lama karena harus memutar. Apalagi di desaku tak ada kendaraan umum. Kami pun memutuskan untuk mengambil jalan setapak saja. Di perjalanan, kami bertiga selalu bersenda gurau sambil menikmati suasana sore hari di pesawahan dengan udara yang sejuk. Angga yang sudah biasa sebagai petani berjalan santai saja, seperti tak ada kata lelah. Sementara aku dan Rido yang lama tinggal di kota terengah-engah, apalagi saat menemui jalan menanjak. Aku dan Rido lama kerja di kota, sengaja pulang kampung karena sahabat baik kami menikah. Saat asik bercanda dan tertawa-tawa, langit yang tadinya cerah kini berubah menjadi mendung. Kami pun mempercepat langkah kaki karena takut kehujanan di jalan. Apalagi desa kami masih jauh. Saat kami terdiam dan mempercepat langkah kami, Rido memintaku untuk berhenti sejenak karena merasa kelelahan. Kami bertiga beristirahat dan duduk-duduk santai di sebuah batu besar dekat sungai. Sambil minum, menghilangkan rasa haus dengan air mineral yang kami bawa dari kondangan. Dan tak lupa, kami pun menyalakan rokok. Kami bercerita-cerita kecil untuk menghilangkan rasa lelah. Hanya saja, tak lama langit pun sudah tidak bisa membendung air hujan. Hujan pun turun, walau gerimis. Kami segera melanjutkan perjalanan pulang dan mempercepat langkah kaki kami. Namun ketika aku dan Angga sudah berjalan agak jauh, aku lihat Rido masih terdiam di bawah batu besar, seperti mengambil sesuatu. Tak lama, Rido pun segera menyusul. Hujan pun semakin deras. Singkat cerita, kami sudah sampai di desa. Hari pun sudah mulai malam. Karena hujan yang begitu deras, Rido dan Angga pun memutuskan untuk mampir ke rumahku. Karena walaupun sudah sampai, rumah kami agak berjauhan jaraknya. Maklum di kampung. Jadi rumah yang paling dekat saat sampai ke desaku ya rumahku.
Sampai di rumah, kami bertiga mengeringkan diri. Angga dan Rido mengganti pakaian yang basah dengan meminjam pakaianku. Hujan di luar semakin deras dan tak ada tanda-tanda untuk mereda. Sampai malam pun semakin larut. Angga dan Rido pun terpaksa menginap di rumahku. Waktu itu sudah menunjukkan jam 10 malam. Karena tadi kami sudah berjalan jauh dan sudah merasa kecapean, malam itu kami sudah diserang rasa kantuk. Apalagi cuaca cukup dingin yang terasa. Walaupun biasanya kalau sudah kumpul-kumpul, kami pasti begadang menghabiskan malam. Tapi malam itu kami langsung tertidur. Saat terlelap, aku terbangun, terganggu dengan suara jendela yang terbuka tertiup angin. Mungkin karena tadi aku lupa mengunci jendela. Sementara Angga dan Rido terlihat tidur dengan nyenyaknya. Dan saat itu hujan masih belum juga reda. Aku pun bergegas untuk menutup kembali jendela agar aku bisa kembali tidur. Namun saat hendak aku menutup jendela, di luar dari kejauhan aku melihat samar sosok wanita dengan pakaian serba putih, hujan-hujanan, sambil menggendong anaknya yang tak henti-hentinya menangis, berjalan melewati rumahku. Saat aku memperhatikan sosok wanita itu, tiba-tiba dia berhenti. Dan seketika itu juga dia menoleh ke arahku dengan tatapan mata yang tajam. Dengan ketakutan dan bulu kudukku yang tiba-tiba merinding, aku segera menutup jendela dan menguncinya. Aku kembali ke tempat tidurku untuk mencoba kembali tidur. Namun, semakin aku memejamkan mata, pikiranku selalu terbayang tatapan mata sosok wanita yang di luar tadi. Suasana semakin hening. Angga dan Rido tak bergeming dari tidur nyenyaknya. Tak lama, aku kembali mendengar suara anak kecil menangis. Namun, kini suara tangisan itu semakin jelas, seperti tepat berada di balik jendela kamarku. Dengan ketakutan, aku pun segera membangunkan Angga dan Rido. Saat mereka terbangun, mereka pun kebingungan. Mereka sama-sama mendengar suara tangisan anak kecil dari luar. Kami bertiga saling bertatap-tatapan dengan menyimpan rasa ketakutan. Tak lama, jendela kamar pun seperti diketuk dari luar.
Balikeun cocokan anak aing. Balikeun cocokan anak aing. Balikeun cocokan anak aing. Setelah mendengar suara sosok wanita yang menakutkan, kembali kami diperlihatkan meja kamar yang bergerak-gerak sendiri tak beraturan, seperti ada yang menggoyang-goyangkan. Saat mata kami tertuju pada meja yang bergerak-gerak sendiri, tiba-tiba Rido berteriak-teriak tak karuan. Dengan mata yang melotot kosong dan berkata-kata persis seperti kata-kata sosok wanita tadi. Dan anehnya lagi, suara Rido pun berubah menjadi suara wanita. Angga pun dengan cepat memegang badan Rido dan hendak menyadarkannya. Rid, sadar Rid, sadar Rid, istighfar Rid. Aku yang hanya terdiam ketakutan melihat keanehan tingkah Rido sambil berdoa sebisaku. Mendengar kegaduhan di kamarku, bapak dan ibuku terbangun dan menghampiri kamarku. Saat melihat ke arah Rido yang sedang dipegangi oleh Angga, bapak langsung memegang kepala Rido dan melakukan doa-doa, lalu ditiupkannya kepala Rido. Seketika itu juga Rido tak sadarkan diri. Balikeun cocokan anak aing. Bapakku langsung membuka jendela dan menatap tajam keluar. Dan dia mengangguk-anggukkan kepala seperti ada yang mengajaknya bicara. Tak lama, suasana pun mulai tak menakutkan. Dan Rido pun tersadar. Setelah merasa tenang, Rido ditanya oleh bapakku, "Barang apa yang kamu bawa, Rido?" Mendengar pertanyaan bapak, Rido pun menjelaskan bahwa ia tadi sore membawa batu hitam kecil mengkilap yang berada di bawah batu besar di dekat sungai. Dan benda itu Rido simpan di laci meja kamarku. Malam itu juga bapak mengajakku ke batu besar dekat sungai sambil membawa batu hitam itu dari laci mejaku untuk dikembalikan lagi ke tempatnya. Singkat cerita, setelah sampai di batu besar dekat sungai, bapak langsung menyimpan kembali batu hitam itu. Kami bergegas pulang. Tak lama, aku dan bapak mendengar suara tawa anak kecil seperti asik bermain. Dan bapak menjelaskan bahwa batu hitam kecil yang mengkilap itu adalah mainan anak sosok wanita penghuni batu besar itu.
Balikeun cocoan anak aing. Balikeun cocoan anak aing. Balikeun cocoan anak aing.